Halo, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, Bapak akan menjelaskan terkait pertemuan ke-6 tentang pemodelan sistem dengan UML bagian kedua ya. Kemarin kan kita sudah membahas bagian pertama ya. Nah, dengan rekaman kemarin, mudah-mudahan sih kalian cukup memahami terkait bagian pertama kan nanti setelah UTS baru Bapak akan masuk ke perancangan aplikasinya menggunakan EA. Nah, kemudian di sini ada yang namanya pemodelan sistem UML bagian kedua yaitu adalah kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna dalam UML. Kenapa? Karena diagram tersebut secara jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, dan hubungan antar objek. Nah, itu ya. Jadi kelas, atribut, operasi, dan hubungan antar objek. Mendeskripsikan jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terdapat di antara objek. Kemudian menunjukkan properti ya dan operasi sesuai kelas yang batasannya terdapat dalam hubungan objek tersebut. Kemudian yang namanya kelas diagram ini ada properti. Kalau kita lihat properti itu adalah bentuk ya, bentuk sebuah kata benda ya. Properti itu dalam sebuah konsep tunggal yang satu tetapi tampak membuat dua notasi yang berbeda, atribut dan asosiasi, mewakili fitur-fitur struktural dari sebuah kelas. Kelas berbentuk persegi panjang dengan 3 baris nama kelas, atribut kelas, dan metode seperti ini ya. Nah, kelas itu adalah nama kelasnya atau nama objeknya. Contohnya kelas mahasiswa, mahasiswa 1, mahasiswa 2, atau kelas SI sama TI ataupun komunikasi, nama kelasnya. Nah, atributnya nama, alamat, kemudian nomor telepon, dan sebagainya. Kemudian metodenya ini adalah fungsinya, dia bisa digunakan sebagai metode penyimpanan atau save, update, delete, dan sebagainya, tergantung dari fungsinya. Jadi kelas dan subkelas ini dikelompokkan bersama menunjukkan hubungan statis antar objek ya. Nah, ini ada kelas dan subkelas. Contohnya gini, ada kelas mahasiswa. Mahasiswa ini pasti ada kelas MI, kelas KA, kemudian komputer akuntansi, ataupun kelas sistem informasi, kelas yang namanya kelas teknologi informasi, yang namanya kelas eh, sistem ekonomi, dan sebagainya. Nah, ini subkelasnya. Kalau kelasnya kan kelas mahasiswa, mahasiswanya apa aja, ini ada subkelasnya. Kemudian di sini ada yang namanya atribut. Atribut adalah notasi atribut yang dideskripsikan seperti properti sebaris teks di dalam kotak kelas. Contohnya visibility name, nama multiplicity, default, dan property string. Ini property string ini sebagai tambahan saja ya. Kemudian visibility menandakan atribut public atau dalam kurung privat dan protected. Nah, visibility menandakan ada yang namanya atribut public, itu maksudnya atribut yang bisa dideklarasikan untuk mewakili kesemuanya. Nah, kalau private hanya untuk satu bagian, dan protected ini tidak diakses secara langsung dari luar ataupun dari dalam, jadi butuh verifikasi terlebih dahulu. Nah, ini protected. Kemudian di sini biasanya yang visibility ini maksudnya menandakan atribut yang dihilangkan, contohnya kayak kayak nama, ini pegawai, nama pegawai, kayak gaji. Gaji itu kan sensitif ya, jadi private sifatnya, tidak bisa dicantumkan. Karena kan nggak semua orang itu data gajinya pasti akan tercantum karena cukup sensitif yang namanya gaji, yaitu bentuknya. Dan kemudian protected, kalau protected ini disembunyikan ataupun tidak bisa diakses secara langsung. Kemudian nama atribut. Nama atribut, tipe batasan tentang objek yang didapat diletakkan dalam atribut. Sampai dengan default value, nilai dari objek. Bisa jadi ini adalah atribut yang mempunyai deklarasi parameter. Maksudnya itu kayak harganya kalau memang sudah ditentukan, kayak contohnya harganya 2.000, berarti
kita tidak usah menghitung harganya lagi. Kalau memang sudah ditentukan harga piece-nya 2.000, jadi tinggal ditentukan berapa jumlah yang dibeli dikalikan dengan harga, itu default value. Atau value bisa juga value yang ditentukan di awal. Property string ada properti tambahan. Kemudian asosiasi. Asosiasi itu adalah hubungan yang antara satu kelas dengan kelas yang lain. Multiplicity. Multiplicity ini adalah menandakan berapa banyak yang bisa diakses dan apa sih ketentuannya yang bisa diakses. Contohnya satu, hanya satu, 0, titik-titik 1, 0 atau 1, bintang lebih dari satu, kayak bintang ke bintang. Ya, kalau bentuknya bintang ke bintang berarti many to many. Kalau ini one to many, ya, atau one to bisa jadi bisa enggak. Contohnya seperti ini. Kalau ini kan hanya satu ya, jadi hanya satu. Kalau memang satu itu satu berarti hanya one to one. Kalau 0 sama titik-titik satu bisa iya bisa tidak, atau 1 titik-titik 0 bisa iya bisa tidak. Nah itu ketentuannya. Contohnya ini biasanya generalisasi ya. Generalisasi ini berkaitan dengan antar ada dan tiada, atau gini, dua anak laki-laki dan perempuan. Bisa jadi yang laki-laki mirip kepada ibunya, yang perempuan mirip kepada bapaknya, sifatnya. Nah ini bisa iya bisa enggak. Kemudian operasi ini biasanya berkaitan dengan metode atau function ya, bagaimana harus bisa dilakukan. Kemudian di sini bentuk asosiasi atau relasinya ditandakan dengan tanda panah, tidak tandakan dengan garis ya. Asosiasi relasi antar kelas dan dengan makna umum biasanya disertai dengan multiplicity ya, multiplicity. Jadi itu bentuknya. Kemudian asosiasi berarah ditandakan dengan tanda panah. Jadi relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan untuk kelas yang lain. Nah ini asosiasi. Nah ini kalau multiplicity ini adalah hubungan dasar. Jadi barang dengan penjualan ya, relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan untuk kelas yang lain. Bisa juga gini, barang dengan penjualan dengan yang namanya user atau customer. Jadi barang ini digunakan oleh si customer, diakses oleh customer, kemudian diakses oleh tabel penjualan. Karena yang dijual itu barang, yang diakses oleh si customer adalah barang, baru bisa dijual. Seperti itu. Kemudian generalisasi yang tadi Bapak sebutkan, pewarisan sifat ininya dari kelas aslinya sehingga menghasilkan kelas yang lain. Dependensi, relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Jadi ada kebergantungan dari kelas-kelas tertentu. Ini hampir mirip dengan yang namanya asosiasi sebenarnya. Dependensi ini jadi kelas yang asal punya makna tertentu untuk kelas yang lain. Ini dependensi. Dan agregasi antar kelas dengan makna semua bagian atau walfat ya. Konsepnya kalau agregasi di sini kayak keterikatan ya, keterikatan. Contohnya kelas A beragregasi dengan kelas B, atau istilahnya berteman dengan kelas B, atau kelas B berkaitan dengan kelas C, dan seterusnya. Nah itu bentuk agregasi antar kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kalau kita contohkan ke dalam sebuah kelas diagram, contohnya seperti ini. Pembeli melakukan pemesanan, kemudian melihat detail pesanannya. Nah, kalian lihat di sini hanya ada asosiasi ya. Kemudian ada detail pesanan, ada penumpang, ada jadwal, dan kemudian detail penerbangan. Semuanya ini menggunakan konsep generalisasi. Jadi bahwasanya detail penerbangan dan detail harga berhubungan dengan jadwal. Kemudian pesan ini berhubungan dengan detail pesan. Nah ini ada generalisasi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kalian bisa lihat ya seperti ini. Jadi kalau ada tanda panah ke atas berarti dia turunannya, anaknya. Ada kaitannya bahwasanya dia sebagai kiblatnya adalah pesan. Kemudian dua bagian ini kiblatnya adalah jadwal ataupun acuannya ya kalau kita lihat. Nah, nanti tugasnya ini sebenarnya yang akan kalian kerjakan, tapi nanti setelah akhir. Kemudian di sini ada deployment diagram menggambarkan tentang komponen software atau interface. Nah, komponen software atau interface yang disebut dengan realisasi. Jadi berkaitan hanya untuk komponen software bukan hardware ya.
Nah, ini bedanya antar komponen diagram dengan deployment diagram beda. Kalau deployment diagram itu berkaitan dengan komponen fisik, server, web base, dan sebagainya. Nah, kalau komponen diagram hanya berkaitan dengan software-nya saja. Kalau kita lihat di sini, contohnya ya, komponen dalam UML di dalam komponen logis, misal komponen bisnis, komponen proses. Nah, ini komponen bisnis ada apa aja, komponen proses ada apa aja. Misalnya komponen Korba, Java, .NET. Nah, ini kan software-softwarenya ya, komponen bisnisnya. Kemudian komponen prosesnya apa? Ini komponen prosesnya ya. Jadi komponen bisnisnya bisa juga alur sistemnya bagaimana, kemudian apa aja sih sistem penjualannya, kemudian pakai apa programnya, pakai program Java, seperti itu. Kemudian diagram komponen umumnya berisi komponen, antarmuka, dan kebergantungan, generalisasi, asosiasi, dan realisasi. Nah, ini komponen. Komponen, kalau kita lihat, diagram dapat digambarkan dengan beberapa konsep, memodelkan kode sumber, ya, source code-nya, ataupun rancangan programnya mau dari mana ini, kemudian memodelkan file eksekusi yang dirilis. Memodelkan berarti dari source code-nya digambarkan pemodelannya, memodelkan bisnis data, database, memodelkan sistem yang dapat disesuaikan dengan adaptasinya. Ini bentuk komponen diagram. Jadi komponen diagram ini kan contohnya seperti ini. Jadi ada program etiket, kemudian berbasis Java, bentuknya dia ada pemesanan, apa yang dipesan tiket, kemudian dia melakukan login, kemudian dia melakukan login, setelah itu penumpang melakukan pembayaran. Nah, di dalamnya ada metode pembayaran, jadi ada komponen di dalam komponen seperti ini. Nah, ini bentuk komponen, ada garis, ada persegi panjangnya di dalamnya sebanyak 2 buah. Jadi kalian bisa perhatikan ya, untuk eksekusinya itu adalah bentuk komponen diagram. Kemudian kita masuk di deployment diagram, adalah diagram yang menunjukkan konfigurasi ataupun keterikatan ya, atau pengaturan dari node-node pemrosesan waktu, prosesnya runtime, berjalan secara terus-menerus runtime itu. Komponen yang ada di dalamnya sesuai dengan komponen yang ada di dalamnya. Deployment diagram menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, tuh kan. Kalau secara non fisik berarti komponen diagram. Kalau deployment beda, dia berkaitan dengan fisik atau hardware. Nah, ini biasanya dipakai untuk skripsi nih. Jadi harus digambarkan komponen diagram dan komponen deployment diagram saat penerapan aplikasi atau hardware-nya. Beberapa cara penamaan node-nya kayak gini. Kios dia dibuat dalam bentuk aplikasi penjualan ya, atau deploy-nya dalam bentuk transaksi, ada bentuk transaksi exchange-nya, ada detail exchange-nya. Kemudian apa database-nya, ataupun kalau dibilang gini, Bapak punya program penjualan, punya database kios, dan punya server backup untuk remote admin-nya. Nah, ini digambarkan dengan server dalam bentuk fisik ya. Ada kios sebagai database-nya, atau program kios atau database kios dengan bentuk programnya penjualan, dideploy dengan menggunakan aplikasi Java ataupun yang lainnya, sehingga punya yang namanya transaksi.exe, detail.exe, dengan server backup-nya ada server remote admin only atau server backup. Jadi ada servernya yang digambarkan. Kemudian jenis asosiasi yang paling umum adalah mempresentasikan koneksi fisik antar node-node seperti koneksi internet. Internet itu internet ya, saluran serial, ini saluran serial 10T, internet RS232, ini bentuk konsolnya ya. Ini bentuk-bentuknya. Kalau yang server BSI kan di situ kan ada yang namanya server, kita mau mengakses yang namanya web server halaman mahasiswa. Nah, di dalam halaman mahasiswa kemudian dia mengakses server dan mengakses konsolnya. Nah, kemudian ada yang namanya web server. Ada server, ada yang namanya web server. Nah, ini ada kaitannya dengan beberapa kayak ini. Ini bentuknya dia web browser kayak HTTPS, mahasiswa bla bla bla, kemudian dia masuk ke akses, kemudian masuk ke konsol, baru akan diakses yang namanya web servernya. Nah, web server ini sebenarnya bisa digunakan kalau memang web servernya ada 3, dibuatnya 3, bukan hanya 1, sesuai dengan fungsi dan kegunaan. Itu bentuk dari yang namanya deployment diagram.
ya. Kemudian development diagram memiliki beberapa aplikasi, diantaranya menampilkan elemen PL yang digunakan oleh elemen perangkat keras, tuh perangkat keras ya. Jadi komponen komputer kayak server, web server, kemudian mengilustrasikan pemrosesan runtime untuk perangkat keras. Nah, ini mengilustrasikan secara runtime bagaimana jalannya perangkat keras secara terus-menerus. Jadi pemrosesannya digambarkan secara terus-menerus berdasarkan perangkat kerasnya. Memberikan pandangan tentang topologi sistem. Kayak ini kan bentuknya sebenarnya bukan topologi sistem ya, kalau memang digambarkan dengan topologi ring, star, kemudian campuran. Nah, itu bisa juga penerapannya seperti itu. Jadi nanti alat-alatnya yang perangkat kerasnya bisa menyesuaikan dengan topologinya. Kalian pernah belajar bahasa apa namanya tentang jaringan komputer ya, jaringan komputer dasar. Kemudian di sini contohnya, Bapak punya web server, contohnya menggunakan SAMPP. Kemudian database MySQL, ditulis MySQL-nya di dalamnya. Kemudian apa aplikasi perancangan developernya? Itu adalah web browser, Java, dan JavaScript. Nah, ini bentuknya. Ini JDBC sebagai konektornya untuk MySQL ya. Kemudian HTTP-nya untuk koneksi antara aplikasi web server dengan web servernya. Itu bentuknya. Oke, sebagai tugas buat kalian adalah ini, ya. Tugasnya adalah kalian melengkapi kekurangan di sini. Pertama, Bapak minta kalian buat yang namanya asosiasinya, ya, antara beberapa tabel ini. Kayak pembeli, memesan, kemudian memesan apa nih? Mungkin kalau memang mau digambarkan kembali nggak apa-apa. Kayak pesan barang, di sini tambahkan tabel barang. Barang ini atau pembeli pesan. Nah, ini pembeli bisa melakukan pemesanan, bisa one to many, sesuai dengan urutannya seperti ini nih. Operasinya 00.1 atau 1.1. Dikerjakan secara kelompok, dilengkapi asosiasinya. 1 titik bintang atau pesan, bayar. Dia bisa bayar sekali atau bisa bayar berulang-ulang. Jadi ditandakan asosiasinya atau multiplicity-nya. Kemudian di sini pesan dengan detail pesan. Pesan ini bisa menampilkan pesan beberapa kali atau hanya cukup sekali sesuai dengan jumlah transaksinya. Kemudian dia bisa memilih jadwal dari detail pesan atau penumpang mengakses jadwal bisa melihat jadwal berkali-kali atau bisa mendapatkan jadwal hanya 1 kali atau bisa juga jadwalnya hanya bisa berkali-kali. Kemudian ada detail pesanan, penerbangan, kemudian detail harga. Nah, ini one to one atau one to many. Kalau biasa generalisasi ini nggak ada kaitannya ya antara one to one dan one to many, biasanya asosiasi seperti ini ya, yang ada asosiasi dan multiplicity-nya. Jadi kalian ditugaskan untuk menerapkan yang namanya multiplicity-nya ya, digambar ulang, kemudian tentukan multiplicity-nya dan tentukan yang namanya asosiasinya antara beberapa tabel. Syukur-syukur dari sini bisa ditambahkan 1 tabel tiketnya ya, biar jelas nih yang dipesan tuh apa. Ini kayaknya pembeli pesan, pesannya apa, tiket, baru bisa bayar tiketnya. Nah, tambahkan 1 tabel tiket dengan kode tiket dan sebagainya. Nah, ini biar lengkap. Kemudian tugas pertama adalah kalian menambahkan yang namanya multiplicity yang ada di sini. Kemudian yang kedua, kalian menambahkan tabel yang namanya tabel tiket, dan yang ketiga, kalian tambahkan method atau function. Di sini tambahkan 1 kotak lagi seperti ini ya. Ini kan ada yang nama metode. Metodenya apa? Save, delete, edit, find dan sebagainya. Jadi tambahkan beberapa di bawahnya. Plus save, plus edit, plus hapus, dan plus semuanya. Biasanya pembeli nggak bisa hapus ya, hanya admin yang bisa hapus. Jadi tugasnya pembeli bisa nyimpan, bisa cetak laporan dan sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk dari metode kayak pesan. Bisa pesan, klik hitung, kemudian klik simpan, klik laporan dan sebagainya. Nanti ditentukan beberapa metode yang ada di sini. Tambahin 1 kotak lagi, tambahkan fungsi tombolnya bisa ngapain aja, kayak plus, save, plus, edit, plus hapus, semuanya. Jadi ada 3 ya tugasnya. Pertama, tentukan multiplicity, tambahkan tabel etiket, dan yang ketiga adalah tambahkan yang namanya metode atau function. Oke, cukup dari Bapak untuk pertemuan ke-6 malam ini. Kita Sabtu pagi, jangan lupa ada kuis ya. Mohon dipersiapkan. Dan insya Allah minggu depan kita praktek mengenai cara pembuatan use case diagram dan activity diagram menggunakan EA ya, seperti itu.
Oke, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.